Ya. Jadi setelah menyelesaikan mekanika teknik itu berarti kita hanya menghitung reaksi sama gaya-gaya dalam pada elemen-elemen struktur, reaksi berarti untuk mencari nanti untuk mendesain fondasi, dan gaya-gaya dalam untuk menilai kemampuan dari masing-masing elemen struktur itu cukup atau tidak, dan kalau beton berarti kita harus mendesain jumlah penulangannya. Ya. Nah, setelah tahap mekanika teknik selesai, tahap berikutnya adalah kita desain. Desain berarti kalian sudah diajarkan pelajaran desain struktur beton bertulang yang dengan menggunakan peraturan SNI. Ya. SNI, perbedaan SNI yang beda tahun itu mungkin perbedaan dari nilai koefisien dan lain-lain. Ya. Di sini Ibu memakai SNI masih tahun yang 2002. Mungkin kalau toh ada perbedaan koefisien, ya nanti tinggal mengganti koefisiennya. Ya. Jadi di halaman 97 ya, kita menggunakan desain SNI karena software SAP 2000 ini bukan dari asli, yang buat itu bukan dari kita, Indonesia. Ini produk dari luar Amerika, berarti mereka pakai kode SNI itu adalah disalin dari peraturan di Amerika yang ACI. Ya. Berarti di sini ada ketentuannya ACI. Itu dibukanya di preference, ya, yaitu option, kemudian preference. Ini berarti aturan-aturan yang mau kita tetapkan dalam desain. Ya, di sini ada dua desain, yaitu steel sama konkrit aja. Ya, karena kita mau mendesain beton bertulang, berarti kita pilih yang konkrit. Ya. Kemudian ini kode-kode yang ada, yaitu ada SCI 31899, ada ASTO, ada BS, dan seterusnya. Nah, aturan kita memakai SNI itu adalah mengacu SCI 31899. Tapi dengan catatan, kita nggak sama persis dengan SCI, tapi nilai koefisiennya beda. Ya. Jadi yang diedit adalah nilai koefisien. Ini di koefisiennya sesuai dengan pelajaran di struktur beton 1 atau beton 2. Ya. Nilai koefisien reduksi untuk untuk bending dan tension ini adalah untuk momen lentur, itu adalah 0,8. Ini harus diganti dengan 0,8. Kemudian untuk shear atau gaya geser itu 0,75. Kemudian untuk compression itu berarti penulangan aksial arah penulangan aksial untuk tulangan yang polos, ya, tulangan yang polos itu T, kalau yang S ini untuk tulangan spiral, ya. Ini 0,65, ini adalah 0,7. Nah, ini bisa lihat SNI-nya yang tahun 2002 ya. Kenapa angka-angkanya seperti ini, atau bisa ditanyakan ke dosen beton ya. Kalian udah belajar beton kan? Angkanya sama nggak dari pelajaran beton? Harusnya sih sama. Sama. Ketika Pak Edi ngajarkan angkanya sama ini juga. Ini untuk bending itu berarti lentur, V lentur, ini V geser, ini V tulangan aksial yang polos, ini tulangan aksial yang spiral. Sama kan angkanya ya? Halo, nanti dicek di rumah ya. Kalau ada perbedaan ya nanti tinggal ngedit-ngedit di sini kalau untuk desainnya. Ini berarti kita menetapkan aturan desainnya. Kita klik OK, berarti aturan desainnya sudah kita pilih. Kemudian sekarang tipe pola mendesainnya. Secara defaultnya program itu dia mendesain dengan yang paling tinggi, yaitu spesial, berarti memperhitungkan
gempa dan macam-macam ya. Nah, kita bisa tentukan terserah desainnya mau spesial atau intermediate atau yang paling standar, yang paling sederhana tapi masih tetap memenuhi ketentuan keamanan ordinary. Karena ini hanya rumah 2 tingkat, tidak terlalu tinggi bangunannya, jadi kita tidak perlu terlalu mendesain dengan kekuatan yang lebih kuat. Jadi kita pakai yang paling standar aja, yang ordinary. Berarti itu kita pilih dengan cara kita blok semuanya. Yang akan kita desain kan semua kolom dan balok ini ya. Kemudian setelah kita blok, kemudian kita klik desain, ya, terus concrete design, dan kita pilih kita ngeditnya di sini, redefine element di standar, ya. Nah ini secara defaultnya itu dia pakainya spesial. Kalau kita mau rubah, ya kita tinggal pilih mau kita rubah yang mana, yang ordinary, ini yang paling rendah, ya. Sehingga menghasilkan pengulangan yang lebih hemat. Kalau ini paling boros, ya ini tengah-tengah. Ya. Nah, setelah ini berarti kita klik OK, berarti tipe desainnya sudah, ya. Baru kita lanjutkan sekarang yang mau kita desain. Kalau dalam mendesain, kalau bebannya ada 2 macam, ada beban mati dan beban hidup, maka dia harusnya ada 2 kombinasi. Yaitu kombinasi pertama adalah 1,4 beban mati, kemudian kombinasi yang kedua adalah 1,2 beban mati ditambah 1,6 beban hidup. Harusnya ada 2 kombinasi. Tapi karena kita ini belajar di buku cuma disuruh 1 kombinasi saja, ya berarti kita pilih di sini ya. List kombinasinya berarti klik desain, ya. Pilih kombinasi yang akan digunakan, select design combo, ya. Nah ini defaultnya itu ini. Jadi kalau kita nggak milih secara default, nanti program itu akan menentukan sendiri karena kita pakainya SCI, berarti ini ada 2 kombinasi yang dia buat, yaitu Dekon 1 dan Dekon 2. Nanti kita bisa lihat si Dekon 1 itu kombinasinya apa, Dekon 2 apa. Jadi dia sudah membuat program sendiri sesuai aturan SCI. Ya. Karena kita makainya pakai SNI, ya berarti kita harus tentukan sendiri yang mungkin berbeda sama aturan ini. Ya. Nah, kita di sini karena untuk contoh diminta pakai kombinasi 1 yang kita pakai ini, maka yang kita pakai ya ini. Kita pindahkan ini ke sisi kanan. Ya. Nah, ini kan nggak mau kita pakai. Ya, kalau misalnya mau di-run, ya bisa juga. Tapi nanti hasilnya akan ada 3 kombinasi. Jadi berat gitu ya. Jadi kalau memang nggak kita butuhkan, ya supaya ngerunnya cuma 1 aja, ya ini kita pindahkan ke sini. Jadi ini yang nggak di desain, ini yang mau kita pakai. Ya, oke ya. Sudah, kemudian lanjut berikutnya. Udah, karena ketentuan-ketentuan sudah kita buat, sekarang kita tinggal run, ya. Ini sudah ke analisis kan, jadi yang kemarin saya buka kita udah ke run, masih terkunci. Jadi kalau kalian buka yang masih terbuka, ya harus di analisis dulu sampai dapat reaksi sama gaya dalam yang seperti di halaman yang sebelum 96 ya, jadi 95 ke atas. Ya. Karena ini kemarin lanjut masih terkunci, karena sudah kita run, ini ya berarti tinggal lanjut ke desain. Ya. Jadi langsung masuk ke sini, ya pilihannya udah concrete design, desain kombonya sudah kita tentukan, kemudian pilihan desainnya yang ordinary sudah, ya berarti tinggal start design, ya start design ini, ya tinggal start design. Nah hasilnya langsung ini tampilannya. Karena satuannya yang kita buat pertama kali itu kilogram meter, ya dia tampilannya kilogram meter. Kalau dalam meter ya berarti kecil-kecil banget nih satuannya nggak kebaca. Ya.
Kalau kita mau desain beton, kita gunakan satuannya apa? Kalau di pelajarannya Pak Edi, satuannya yang dipakai dalam SNI itu adalah satuan apa? Newton milimeter. Ya. Jadi rumus-rumus di peraturan beton tuh makainya satuan Newton mili. Ini kita rubah ke Newton mili. Ya. Ini kan ada tampilan angka-angka nih. Sebetulnya angkanya ada 6. Ya. Kiri atas bawah, tengah atas bawah, dan kanan atas bawah. Hasil yang muncul di sini adalah nilai satuan luasan tulangan dalam satuan milimeter persegi. Tapi karena ukuran baloknya kecil, terus lebar baloknya kecil, jadi tulisannya numpuk. Ya. Tapi tampilan yang di sini yang muncul itu adalah nilai yang maksimal. Nilai yang maksimal itu karena tadi kombinasinya cuma 1, ya pas di kombinasi yang tadi kita buat. Ya. Nah, ini kalau kita klik kanan, kalau ikutin buku, kita memperlihatkan hasil desain balok yang di frame 13. Frame 13 itu yang di sini ya. Ini frame 13. Kita klik kanan, ya. Nah ini, detailnya itu ini, ya. Jadi sebetulnya tampilannya ada 6 angka. Di posisi sini itu nggak 6 malah ada 10, ya. Jadi dia di posisi jarak 0 berarti sini, kemudian jarak 1/4 itu 80, jarak setengah, kemudian jarak 3/4 dan jarak full L, ya. Jadi dibagi 4 area, di 0, di 1/4, di setengah, 3/4 dan di 4/4. Ya. Nah, hasil yang muncul di sini adalah nilai-nilai yang maksimum. Jadi yang di sini di 0 itu berarti luas tulangan paling atas 613,498 mm persegi. Yang di bawahnya 0, yang ini ya, 0. Terus yang di tengahnya numpukan, jadi nggak kelihatan. Jadi sebetulnya ini yang di 1/4 tuh 0 dan berapa, tapi nggak kelihatan nih tampilannya karena numpuk. Memang nggak bisa dilihat di sini ya. Jadi akan salah sekali ketika Anda menyajikan hasil luas tulangannya pada balok seperti apa. Kalau disajikan pakai print screen, ya nggak jelas gitu. Karena yang muncul di sini itu ya suka-suka dia pilih yang mana. Biasanya memang yang muncul angkanya itu yang maksimal-maksimal. Ya. Yang kelihatan kan angka ini, 373, sama ini ya, 593. Ya. Yang 237 sama ini nggak tampil. Jadi dia ngambil maksimalnya. Ngambil maksimal berarti di tumpuan atas, tulangan atas, di sebelah kanan tulangan atas juga, di lapangan tulangan bawah. Ya. Yang tampilan tulangan geser nggak muncul di sini. Ya, ya karena namanya tampilan gambar, nggak bisa semua angka muncul. Ya. Ini adalah notasi luas tulangan geser. Membaca satuannya, kalau tulangan atas, tulangan bawah ini satuannya milimeter persegi. Kalau membaca tulangan geser, membacanya adalah milimeter persegi per satu satuan jarak panjang milimeter. Karena satuannya milimeter ya berarti milimeter persegi per milimeter. Berarti dalam jarak 1 milimeter itu dipasang 827 mm persegi. Ya. Nah, itu cara membacanya. Tulangan geser. Nah, nanti baru setelah itu kita buka bukunya ya. Kalian buka bukunya sih lihat di halaman 100 kalang penjelasannya. Ya. Jadi lanjut Ibu baca lagi yang di bukunya. Nah, itu maksudnya cara membacanya ya. Jadi kalau ini, nah, jadi kalau kita mau menampilkan hasil penulangan yang di sini aja yang di 1/4 bentang, ya,
berarti di jarak seperempat bentang, ini tulangan atasnya 0, tulangan bawah 237,437 mm persegi, tulangan gesernya 0,2 mm persegi per milimeter. Ya. Nah, kalau pengen lihat detailnya itu di sini. Ya. Di sini. Nah, ini hasil nilai gaya-gayanya, ya. Ada gaya momen positif karena di seperempat bentang itu jatuhnya dia masih tulangan atas, berarti ada momen negatif, ya. Berarti momen yang muncul masih momen negatif nih, ya. Tapi kalau di sini momen negatif itu kebacanya dia positif sih karena searah jarum jam. Ya, nanti kalau dilihat di gambarnya bisa kelihatan, ya. Di jarak 780 itu pendulangannya, oh benar momen positif ya. Jadi ini positif istilahnya istilah diagram momen tetap ya, karena kalau kita baca di 738 di jarak seperempat bentang 780 itu nilai momennya memang momen positif ya. Momen positif berarti yang tariknya yang di bawah ya. Kemudian ini luas tulangannya, ini gaya geser maksimal, terus ini gaya luasan tulangan gesernya ini ya 0,204 mm persegi per milimeter. Nah, cara ngecek nih gaya-gaya ini besarnya benar nggak sih di jarak 65, 68? Ya di jarak 780 itu momennya segini, ya. Kita bisa buka ini close dulu. Kita bisa buka dengan gaya dalam. Ya. Gaya dalam momen akibat beban kombinasi 1. Ya. Ini baloknya kan di sini ya. Ini balok 13, klik kanan, kita baca di jarak 780. Ya, nilai momennya segini, sama dengan nilai di klik detail tadi kan. Ya. Demikian juga untuk gaya geser. Kita lihat nih gaya geser itu sir 2. Balik lagi kita buka sini, dibaca yang 780. Itu gaya gesernya segini. Mungkin kalau lihat di data yang dia di buku ya, di buku gaya gesernya sama 89,18 ya. Nah, paham hasil desain sama apa gaya kaitannya sama gaya dalam ya, terus nilai tulangannya. Jadi sebetulnya di Substudent itu datanya udah langsung ketemu luas tulangan ya. Tapi kalau luas tulangan itu dikasih sama tukang, ya dia nggak paham. Dikasih data luas tulangan, nah tadi ketemunya berapa luas tulangannya, misalnya tulangan bawahnya itu 237,437 mm persegi. Nah itu mau dipasang tulangan berapa, jumlahnya berapa, mungkin kalau tukang harus ambil kalkulator dulu ngitung-ngitung ya. Jadi memang harus diterjemahkan ke data jumlah luas tulangan. Kita harus hitung secara manual, nanti bikin tabel Excel sendiri ya. Dengan adanya data luas tulangan sekian milimeter persegi, itu berarti perlu tulangan diameter berapa, jumlahnya berapa. Ya, karena dalam perencanaan awal kita menggunakan tulangan diameter 20, ya, berarti luas tulangan diameter 20 itu luasannya berapa? Berarti sama dengan luas itu kan PR kuadrat. Berarti sama dengan 22/7 kali 10 kuadrat. Ya, berarti 314,14 mm persegi. Itu luas tulangan 1.
Jadi kalau dibutuhkan 237 mm persegi, berarti sebetulnya satu tulangan cukup. Ya, tapi dalam real di lapangan nanti nggak mungkin dipasang satu tulangan, ya, karena dia kalau dibalok minimal 2 tulangan untuk bisa mengikat cincin dari tulangan sengkala. Ya, nah kira-kira seperti itu ya. Kalau untuk didesain berarti tampilannya luas, nanti disajikan sendiri dalam tahapan luas tulangan paku. Sampai ke hasil notasi luas tulangan sama nanti penggambarannya di beton, bisa kan ya? Paham? Menerjemahkan dari luas tulangan milimeter persegi ke jumlah tulangan bisa kan ya? Karena di buku nggak Ibu cantumkan contohnya, cuma cantumkan di hasil terakhir aja pas gambar. Karena nanti kompetensinya sampai sana. Ya, paham? Berarti buka lagi bukunya halaman 101, ya, mungkin halaman 101, kayaknya ini kita close dulu, kita buka bukunya aja ya, soalnya susah jelasin. Ini kita buka bukunya, harus balik ke e-learning. Nggak bisa lewat sini. Kalau net. Judul materinya apa? Ini ya. Sambil nunggu kelihatan sampai ke desain tadi, bisa kalian buka semua sama hasil penulangannya kalau diklik kanan masing-masing. Halo? Sama, Bu. Sama ya. Nah, sekarang pelajaran betonnya sampai mana? Desainnya? Desain penulangan tulangan lentur? Udah? Menghitung jumlah tulangan di atas sama di bawah. Untuk kalau di tumbuhan berarti tulangan atas. Yang utama tulangan atas, kalau di lapangan yang utama adalah tulangan bawah. Kalau di tumbuhan lagi sama atas sama bawah. Terus sama menentukan jumlah luas tulangan geser. Pelajarannya udah sampai sana belum? Takutnya nggak sama nih pelajaran yang Ibu kasih di sini sama yang di struktur desain beton. Geser lentur kemarin sudah, Bu. Geser sama lentur sudah. Sekarang lagi di geser torsi. Oh, geser torsi karena kita torsinya nggak ada gaya torsi, berarti nggak akan kebaca di sini ya. Jadi kalau geser sama tulang lentur sudah, berarti akan kebaca di sini ya. Nah, berarti udah ya, tinggal nanti disesuaikan disesuaikan aja nih apakah materi yang Ibu belikan itu sama dengan apa yang dari Pak Edi ya. Yang ngajar Pak Edi atau Bu Rahma? Pak Edi, Bu. Edi ya. Berarti kita masuk ke halaman 100 ya. Nah ini. Nah mungkin Pak Edi pakainya tabel atau gimana, Ibu kurang tahu ya. Tapi apa kalau Ibu pakai SNI ini, Ibu ikutin textbooknya, dia makainya rumus persamaan. Ya.
Dan ini udah Ibu cek yang 17,162. Ya. Ini maksudnya nggak mau. Nah,